Shalom, selamat Natal buat saudara sekalian. Dan saya yakin hari ini saudara semua boleh berada dalam keadaan sukacita karena sibuk dengan berbagai macam perayaan Natal. Saya saat ini ada di Bedugul, Bali dan ingin memberikan pesan Natal kepada kita sekalian. Saudara-saudara, pada waktu kita merayakan Natal dan kita melihat kembali kisah Natal di dalam Alkitab, sebenarnya ada dua kisah yang menunjukkan betapa Allah sungguh Maha Kuasa. Peristiwa pertama atau cerita pertama itu adalah ketika Yesus Kristus itu dilahirkan dari seorang anak darah atau seorang perempuan yang belum pernah berhubungan seks dengan seorang laki-laki, perempuan muda. Itu sebenarnya adalah janji tentang nubuatan dari Yesaya pasal 7 ayat 14, di mana seorang perempuan muda, seorang almah akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan itu sebagai suatu pertanda bagi Raja Ahaz di dalam Yesaya pasal yang ke-7. Tetapi itu juga mempunyai penggenapan yang ganda di kemudian hari ketika Yesus dilahirkan. Matius lalu mengatakan demikianlah yang dikatakan Nabi, lalu mengutip Yesaya 7 ayat 14. Dan ini berarti bahwa Yesus itu memang lahir dari seorang perawan tanpa hubungan seks dengan seorang laki-laki. Maka di sini secara biologis itu tidak masuk akal, karena secara biologis harus ada pertemuan antara sperma dan sel telur baru terjadi pembuahan sehingga seorang perempuan bisa mengandung. Tapi bahwa seorang perempuan bisa mengandung tanpa hubungan seks dengan laki-laki itu hanya bisa terjadi kalau itu sifatnya bersifat mujizat. Dari Allah melakukan mujizat dalam hal ini, Roh Kudus membuat sebuah keajaiban sehingga tanpa hubungan seks dengan seorang laki-laki, lalu sel telur Maria itu akhirnya dibuahi sehingga Maria mengandung dan akhirnya melahirkan Yesus. Ini bukan berarti Roh Kudus berhubungan seks dengan Maria atau ada sperma Roh Kudus di sana seperti anggapan beberapa orang. Tidak. Roh Kudus membuat sebuah keajaiban sehingga Maria mengandung tanpa proses biologis. Itu menunjukkan bahwa Allah menyatakan kuasanya yang besar dalam peristiwa Natal melalui Virgin Birth of Jesus Christ. Peristiwa kedua adalah kalau kita melihat cerita tentang orang Majus. Bagaimana orang Majus dari tempat yang sangat jauh, dari Persia, Arabia, ya mungkin juga India, dari sebelah timur, mereka datang mencari Yesus yang dilahirkan hanya dengan tuntunan sebuah bintang yang tidak jelas bintang itu apa. Ada yang mengatakan itu meteor, ada yang mengatakan itu supernova, ada yang mengatakan itu komet, dan macam-macam pandangan yang lain. Ya, tapi bagi saya, sebenarnya itu adalah sebuah peristiwa mujizat. Allah memakai bintang Bethlehem itu sehingga membawa para Majus dari tempat yang jauh datang pada Yesus dan sujud menyembah kepada Dia. Itu sebuah peristiwa mujizat. Berarti sebenarnya kita bisa lihat bahwa Natal itu mengandung mujizat. Allah menyatakan kuasanya. Dan dengan demikian bahwa Allah itu adalah Allah yang melampaui seluruh hukum alam ini. Merayakan Natal seharusnya membuat kita mengingat kemahakuasaan Allah ini, bahwa Allah mengendalikan seluruh alam semesta, Allah mengendalikan seluruh hukum alam ini, hukum biologi, hukum kimia, hukum ekonomi, hukum fisika, itu di bawah, semuanya berada di bawah kemahakuasaan Allah. Dan karenanya Allah Maha Kuasa dinyatakan dalam Natal. Merayakan Natal harus membuat kita sadar Allah Maha Kuasa. Dan jikalau Allah Maha Kuasa, maka tidak ada yang sukar bagi Dia. Dia dapat menolong hidup kita. Dia bisa melepaskan kita. Dia bisa mengangkat kisah kita. Dia bisa mengubah kita. Dia bisa memulihkan kita. Dan apa saja yang Dia mau kerjakan dalam hidup kita, tidak ada yang mustahil bagi Dia. Karena itu, marilah merayakan Natal sambil percaya Allah kita adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia atur, Dia cipta seluruh dunia ini, Dia atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Selamat Natal, selamat beriman dan percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, yang kuasanya dinyatakan di dalam Natal. Dari Bedugul, Bali, saya Pendeta Esra Soro mengucapkan selamat Hari Natal buat saudara sekalian. Shalom.